Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang wanita mujahid yang tangguh dalam perang jihad. Ummu Amarah, seorang sahabiat yang nama dan nasabnya adalah Nusaibah binti Ka'bah. Kunyahnya Ummu Amarah, atau nasabnya adalah Nusaibah binti Ka'ab bin Amr bin An-Najjar. Ia adalah ibu dari sahabat Hubaib dan Abdullah bin Zaid bin Asim. Nusaibah dan juga suaminya, Zaid bin Asim bin Ka'ab, keduanya memeluk Islam. Demikian juga keduanya putranya, Hubaib dan Abdullah yang memeluk Islam saat Baiat Aqobah. Di antara keutamaan keluarga ini, semuanya turut serta dalam perang Uhud. Muhammad bin Ishaq rahimahullah mengatakan, ada dua perempuan yang menghadiri Baiat Aqobah. Salah seorang dari mereka adalah Nusaibah binti Ka'ab bin Amr, yaitu Ummu Amarah. Ia juga turut hadir dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Seperti di perang Uhud, Nusaibah adalah istri dari Zaid bin Asim dan ibu dari Hubaib bin Zaid dan Abdullah bin Zaid. Kecintaan Ummu Amarah kepada Nabi SAW sangat tampak sekali dalam pembelaannya kepada Nabi di perang Uhud. Demikian saat ia meminta untuk bersama Nabi di surga. Dalam perang Uhud, Nabi SAW bersabda kepada suaminya, Zaid bin Asim, semoga Allah memberkahi kalian sekeluarga. Kedudukan ibumu lebih mulia dari kedudukan fulan dan fulan. Semoga Allah memberkahi kalian sekeluarga. Dan kedudukan ayah tirimu lebih baik dari kedudukan fulan dan fulan. Semoga Allah memberkahi kalian sekeluarga. Ummu Amarah mengatakan, berdoalah kepada Allah agar kami menemani Anda di surga. Nabi bersabda, ya Allah, jadikanlah mereka teman-temanku di surga. Lalu Ummu Amarah menanggapi, aku tidak peduli lagi dengan musibah yang menimpaku di dunia. Saat Musailimah al-Hazab membunuh putra Ummu Amarah, Nusaibah binti Ka'ab yang bernama Hubaib bin Zaid, Ummu Amarah berkata, untuk kejadian semacam ini aku bersiap dan kepada Allah aku berharap pahala. Anaknya yang bernama Hubaib diutus Rasulullah SAW untuk memerangi Musailimah al-Hazab di Yamamah. Saat itu Musailimah berkata pada Hubaib, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Hubaib menjawab, iya. Lalu Nabi palsu ini kembali bertanya, apakah kau juga bersaksi bahwa aku utusan Allah? Hubaib menjawab, aku ini tuli tidak mendengar. Ia mengulang-ulangnya. Lalu Musailimah memutilasinya. Hubaib pun wafat dalam keadaan syahid. Nusaibah binti Ka'ab adalah seorang sahabat wanita yang turut serta dalam Baiat Aqobah. Kemudian juga ikut serta dalam beberapa peristiwa penting, seperti Perang Uhud, Hudaibiyah, Khaibah, Umrah Qadha, Fathu Mekah, Hunain, Baiat Ar-Ridwan, dan Yamamah. Di Perang Yamamah, ia cukup menderita, tangannya terputus. Bahkan di hari itu, ia menderita 12 luka. Ummu Sa'ad binti Sa'ad bin Arabi berkata, aku melihat Nusaibah binti Ka'ab yang tangannya terputus. Aku berkata padanya, kapan tanganmu ini terputus? Ia menjawab, pada perang Yamamah. Saat itu aku bersama orang-orang Ansor. Lalu kami tiba di kebun. Kami perangi pengikut Nabi palsu ini selama 1 jam. Hingga Abu Dujanah al-Ansori Simak bin Qursyah mengatakan bahwa aku untuk membuka pintu gerbang dengan cara melemparkan aku di tengah mereka. Nanti akan kubuat mereka sibuk. Pasukan kaum muslimin membawanya dan melemparnya di tengah mereka. Ia memerangi mereka hingga terbunuh. Nusaibah melanjutkan, lalu aku masuk mengincar Musailimah al-Hazab. Kemudian seorang laki-laki dari pengikutnya muncul lalu membabat tanganku hingga terputus. Demi Allah, aku tidak mempedulikan itu hingga kutemui si manusia jahat Musailimah al-Hazab telah terbunuh. Lalu putraku menutupi lukaku dengan bajunya. Kukatakan padanya, kau yang membunuhnya putraku? Ia menjawab, iya ibu. Lalu aku sujud syukur kepada Allah. Putranya adalah Abdullah bin Zaid bin Asim. Saat panggilan jihad diserukan menuju Uhud, Nusaibah bersama suaminya, Ghaziah bin Amr, dan 2 orang putranya keluar di awal siang. Mereka berangkat untuk merawat para pejuang yang terluka di hari itu. Di sana Nusaibah juga turut berperang. Ia juga terluka dengan 12 luka, terkena hantaman panah dan sabetan pedang. Ummu Sa'id bin Sa'ad bin Rabi berkata, aku menemui Nusaibah. Kukatakan padanya, tolong ceritakan kondisimu di perang Uhud. Ia bercerita, di pagi hari aku keluar menuju Uhud. Aku melihat apa yang diperbuat oleh pasukan. Saat itu aku membawa wadah yang berisi air minum.
hingga aku berjumpa dengan Rasulullah yang berada di tengah para sahabat. Kondisi saat itu berpihak pada kaum muslimin. Tatkala kaum muslimin dipukul mundur, aku masuk ke pertempuran dan bersegera menuju Rasulullah. Aku menjadi rela terkena sabetan pedang, hujaman anak panah, dan tombak demi melindungi Rasulullah. Aku pun banyak terluka. Ummu Said mengatakan, kulihat ada cekungan bekas luka di ketiaknya. Kutanyakan padanya, Ummu Amarah, siapa yang melukaimu di sini? Ia jawab, Aqbil bin Qami'ah. Ia berkata pada orang-orang, beritahu aku di mana posisi Muhammad. Aku tak selamat kalau dia selamat. Lalu Mus'ab bin Umair menghadapinya. Sementara Aqbil bersama sejumlah pasukan. Lalu Aqbil menyerangku dengan satu hujaman. Inilah lukanya. Lalu aku serang dia dengan beberapa pukulan, namun dia memakai baju besi. Damroh bin Zaid al-Mazini bercerita tentang neneknya. Neneknya turut hadir di perang Uhud bertugas menyediakan minuman untuk pasukan. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kedudukan Nusaibah binti Ka'ab pada hari ini lebih baik dari fulan dan fulan. Pada hari itu, beliau melihat Nusaibah berperang dengan luar biasa. Ia menderita luka, ia kencangkan pakaiannya dan ia pun mengalami 13 luka. Damroh melanjutkan, sungguh aku lihat Ibnu Qami'ah menghantamkan senjatanya di ketiak Nusaibah. Itulah luka terparah yang ia alami. Ia sampai mengobatinya selama 1 tahun. Sehari setelah perang Uhud, ternyata utusan Rasulullah berseru mengajak menghadang musuh di Hamra'ul Asad. Ia sumbat lukanya itu dengan pakaiannya. Namun upayanya itu tak mampu menghalau darah yang keluar. Berlalulah 1 malam dengan kondisi kami menahan sakit luka-luka yang kami alami. Sekembalinya dari Hamra'ul Asad, Rasulullah tidak memasuki rumahnya hingga sampai beliau mengutus Abdullah bin Ka'ab al-Mazini menemui Nusaibah. Ia bertanya tentang kondisinya. Nusaibah mengatakan ia dalam kondisi baik-baik saja. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah pun senang. Muhammad bin Umar mengabarkan dari Abdurrahman bin Amarah dari Amarah bin Khaziyah. Ia berkata, Ummu Amarah mengatakan, aku teringat saat Rasulullah dalam posisi terbuka. Di sisi beliau hanya ada beberapa orang saja, tidak lebih dari 10 orang. Hanya ada aku, 2 orang putraku, suamiku, dan beberapa orang di hadapanku. Sementara musuh-musuh berada di hadapanku. Saat itu aku ingat, aku tak memiliki perisai. Kulihat seseorang yang tersandar, namun ia memiliki perisai. Ada yang mengatakan, lemparkan perisaimu pada orang yang berperang. Ia pun melemparkan perisainya. Lalu kuambil dan kujadikan perisai untuk melindungi diriku dan Rasulullah. Para penunggang kuda itu hanya berhasil melakukan beberapa hal pada kami. Kalau mereka infanteri seperti kami, pastilah kami berhasil menghajar mereka insya Allah. Seorang pasukan berkuda datang lalu menyabetku. Aku tangkis dengan perisai. Ia tak berhasil berbuat apa-apa dengan sabetan pedangnya. Saat ia berbalik, aku berhasil menyabet betis kudanya. Ia pun jatuh terlentang. Lalu Nabi berteriak, "Hai putra Ummu Amarah, ibumu, ibumu!" Anakku membantuku mengatasi musuh tersebut. Abdullah bin Zaid berkata, pada hari Uhud aku mengalami luka di lengan kiriku. Seseorang melintas begitu cepat namun tak sampai menggulingkanku. Ia lalu pergi dan darah pun mengalir tak berhenti. Rasulullah mengatakan, sumbat lukamu. Kemudian ibuku menemuiku. Ia membawa penyumbat luka yang memang ia persiapkan untuk merawat pasukan yang terluka. Lalu kuikat lukaku dan Rasulullah berdiri memandangiku. Ibuku berkata, berdirilah nak, serang mereka. Nabi mengatakan, tidak ada yang mampu melakukan seperti yang kau lakukan Ummu Amarah. Ummu Amarah berkata, seorang yang melukai putraku datang. Rasulullah berkata, ini dia orang yang melukai putramu. Lalu aku jaga dia dan kutebas betisnya. Ia pun tersungkur. Kata Ummu Amarah, kulihat Rasulullah SAW tersenyum sampai kulihat gigi gerahamnya. Beliau berkata, lanjutkan Ummu Amarah. Lalu kami serang orang itu. Kami bunuh dia dengan senjatanya sendiri. Nabi mengatakan, segala puji bagi Allah yang memberimu kemenangan dan membuatmu bahagia karena telah menuntaskannya. Kulihat kebahagiaan di matamu. Dari Ummu Amarah binti Ka'ab al-Ansyariyah, Nabi SAW datang menemuinya. Ia menyuguhkan makanan kepada Nabi. Nabi mengatakan, mari makan. Ummu Amarah menjawab, aku berpuasa. Kemudian Nabi melanjutkan, sesungguhnya orang yang berpuasa itu didoakan oleh para malaikat apabila mereka makan yang ada di hadapan mereka sampai mereka merasa puas. Dalam riwayat lain, sampai mereka kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ummu Amarah pernah datang menemui Nabi SAW. Ia berkata,
Kuperhatikan banyak hal diberikan kepada laki-laki dan sedikit sekali untuk perempuan. Mengapa demikian? Kemudian turun firman Allah, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Al-Ahzab 35. Penghormatan Umar pada Nusaibah. Damroh bin Said mengatakan, dihadapkan kepada Umar bin Khattab sejumlah kain. Di antaranya terdapat kain yang baru dan lebar. Lalu ada yang berkomentar, kain ini benar-benar mahal. Demikian dan demikian. Sekiranya Anda berikan kain ini untuk istri dari putra Anda, Abdullah bin Umar, yaitu Syafiyah bin Abu Ubaid. Umar menanggapi, ada dua hal yang tidak akan kuhadapkan pada Ibnu Umar. Berikan kepada orang yang lebih berhak dari dia dan istrinya. Berikan pada Ummu Amarah Nusaibah binti Ka'ab, karena aku mendengar Rasulullah bersabda di hari Uhud, tidaklah aku menoleh ke kanan dan ke kiri kecuali kulihat dia, Ummu Amarah, berperang melindungiku. Subhanallah, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.